Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video percobaan isolasi enzim bromelin dari kelompok 5 Palembang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Delamia Anggraini, dan ada Saya Septia Nur Anggraini. Dan saya Dea Fatimah Wibowo. rekan saya. Tujuan percobaan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengisolasi enzim bromelin dari buah nanas. Selanjutnya yaitu dasar teori, saya serahkan kepada rekan saya, Septia Nur Anggraini. Dasar teori. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Bromelin merupakan enzim pencerna protein, atau dapat disebut juga enzim proteolitik, yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis dari protein. Enzim ini berupa ekstrak kasar yang dapat diperoleh dari batang, buah, mahkota bunga, inti, dan kulit nanas. Beberapa kegunaan dari enzim ini adalah mengurangi rasa sakit dan pembengkakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, menyembuhkan luka bakar, meningkatkan fungsi paru-paru pada penderita infeksi saluran pernafasan, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kelancaran pencernaan pada manusia, bromelin adalah suatu protease sulfihidril yang sudah menjadi tidak aktif disebabkan karena terbentuknya ikatan disulfida antara enzim-enzim. Secara relatif, hal ini dapat diatasi dengan penambahan senyawa pereduksi seperti sistein, glukation, dan vitamin C. Selain dengan cara penambahan senyawa pereduksi, juga dapat distabilkan dengan cara amobilisasi enzim. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Pada percobaan kali ini, alat yang kami gunakan itu adalah blender, gelas ukur, beker gelas, kain penyaring atau kertas saring, sendok, baskom, timbangan, dan saringan. Bahan yang kami gunakan adalah 250 gram buah nanas, 100 ml air, dan 76 ml aseton dingin. Selanjutnya, untuk prosedur percobaan, saya serahkan kepada rekan saya, Dea Fatimah. Prosedur percobaan. Yang pertama, timbang nanas sebanyak 250 gram. Yang kedua, nanas yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam blender. Kemudian, tambahkan air sebanyak 100 ml lalu blender hingga halus. Yang ketiga, pisahkan filtrat dengan menggunakan kain penyaring atau saringan. Terus yang keempat, filtrat yang dihasilkan kemudian didiamkan selama 15 menit. Setelah filtrat didiamkan selama 15 menit, kemudian tambahkan aseton dingin sebanyak 76 ml. Lalu, diamkan larutan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, lakukan kembali penyaringan, lalu keringkan endapan yang dihasilkan dari penyaringan. Setelah dikeringkan, kemudian lakukan penimbangan untuk mengetahui berat endapan yang didapatkan. Yang terakhir, catat berat yang dihasilkan. Selamat menyaksikan. Untuk alat yang digunakan pada isolasi enzim bromelin pada buah nanas, yang pertama yaitu blender, gelas ukur, beker gelas, sendok, kain penyaring, baskom, dan juga timbangan. Untuk bahan yang digunakan pada isolasi enzim bromelin, yang pertama yaitu 250 gram buah nanas, 100 ml air, dan 75 ml aseton dingin. Pada percobaan enzim bromelin, langkah pertama yaitu nanas yang telah dikupas, kemudian dipotong. Kemudian nanas dipotong kecil-kecil.
nanas yang telah dipotong, kemudian timbang seberat 250 gram. Masukkan nanas 250 gram ke dalam blender. Lalu tambahkan 100 ml air. Lalu blender. Setelah itu, pisahkan filtrat. Dan diamkan filtrat selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, kemudian tambahkan aseton sebanyak 76 ml. Setelah ditambahkan aseton sebanyak 76 ml, kemudian tutup dengan rapat. Lalu diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, kemudian lakukan penyaringan untuk mendapatkan endapan enzim bromelin. Dari proses penyaringan, maka didapatkanlah endapan. Endapan tersebut dikeringkan, kemudian dilakukan penimbangan. Endapan yang didapatkan sebesar 8 gram. Untuk pembahasan dari percobaan isolasi enzim bromelin dari buah nanas, untuk pengamatan, yang pertama yaitu 250 gram nanas yang berwarna kuning, ditambah dengan 100 ml air yang tidak berwarna, maka menghasilkan larutan berwarna kuning pada gambar. Yang kedua yaitu filtrat yang berwarna kuning ditambah dengan aseton yang tidak berwarna, maka menghasilkan larutan yang berwarna kuning dan endapan bisa dilihat pada gambar. Untuk rendemen, selanjutnya, untuk rendemen yang dihasilkan bisa dihitung dengan rumus berat enzim bromelin dibagi dengan berat enzim nanas dikali dengan 100%. Berat enzim bromelin yang kami hasilkan yaitu sebesar 6 gram, dengan berat buah nanas 250 gram. Jadi, 6 gram dibagi dengan 250 gram dikali dengan 100% sama dengan 2,4%. Jadi, rendemen yang kami hasilkan dari 250 gram buah nanas sebesar 2,4%. Baiklah, pembahasannya adalah bromelin diisolasi dari buah nanas dengan menghancurkan daging buah untuk mendapatkan ekstrak kasar enzim bromelin.
enzim bromelin diambil dari isolasi filtrat buah nanas. Oleh karena itulah, buah nanasnya dihaluskan terlebih dahulu dengan blender. Pada proses ini digunakan air sebanyak 100 ml. Penambahan air pada proses ini harus diusahakan seminimal mungkin, karena bila terlalu banyak akan mempengaruhi jumlah enzim yang diperoleh. Filtrat yang didapatkan dari penyaringan didiamkan selama 15 menit agar mengendapkan serat-serat nanas yang masih ikut tersaring. Kemudian, filtrat ditambah dengan aseton dingin. Pada proses ini digunakan aseton dingin di mana gelas kimia yang berisi aseton direndam atau diletakkan dalam gelas kimia yang berisi es batu. Digunakannya aseton dingin, yaitu agar enzim yang ada di dalam filtrat buah nanas tadi tetap aktif, karena enzim akan rusak apabila pada suhu yang tinggi. Aseton merupakan zat yang bersifat stabil dan tidak reaktif. Penambahan aseton dilakukan untuk memperoleh endapan enzim bromelin. Campuran tersebut lalu didiamkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup agar tidak terkontaminasi zat-zat lain dalam proses pengendapan enzim bromelin. Kemudian dilakukan penyaringan, lalu pengeringan dilakukan sebagai proses akhir untuk mendapatkan produk berupa enzim bromelin berbentuk serbuk berwarna kuning. Lalu endapan yang dihasilkan ditimbang untuk diketahui massa enzim yang didapatkan. Rendemen yang didapatkan dari 250 gram buah nanas yaitu sebesar 2,4%. Untuk reaksi yang terjadi yaitu N-diisopropyl fosfofluoridat menghasilkan ester disopropyl fosfat. Baiklah, dari percobaan ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa penambahan aseton berfungsi untuk mengendapkan enzim bromelin, dan rendemen enzim bromelin yang didapatkan dari 250 gram nanas yaitu sebesar 2,4%. Itulah video percobaan dari kelompok 5 Palembang mengenai isolasi enzim bromelin dari buah nanas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.